Tidak ada cara untuk membunuh ular ini. Untuk penelitiannya, dokter meletakkan ekor ular yang dibelah dua itu ke dalam gelas. Adegan ajaib terjadi. Luka di ekor ular itu cepat menyerap kaca tersebut. Tubuh bagian bawah ular juga berangsur pulih. Sesaat kemudian, ular itu hidup kembali. Lalu dokter itu mengeluarkan tangannya dari mulut ular itu. Dengan paksa mengeluarkan kantong empedunya. Dia berencana menggabungkan kantong empedu ular itu dengan gen manusia untuk menciptakan makhluk abadi. Segera embrio itu menetas. Saat cangkang telur retak, muncullah benda terbentuk manusia yang berlumuran lendir. Keheningan muncul dari dalam. Klon yang membawa gen manusia dan ular ini terbangun. Dia mencoba berdiri seperti manusia. Benar saja, dia berhasil. Bahkan sang dokter pun kagum dengan mahakaryanya. Namun tidak tahu kalau bahaya juga akan datang. Saat ini kulit klon berevolusi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama kemudian dia berubah menjadi sosok yang sepenuhnya mirip manusia. Namun ia juga memiliki sifat ular yang berdarah dingin dan kejam. Hanya satu kepala tangan yang membunuh dokter itu. Untuk menguji kemampuannya, ia memotong jarinya sendiri. Sesungguhnya seperti ular itu, luka akan cepat sembuh melalui penyerapan kaca. Lihat kekuatan supernya. Pria itu punya ide yang berani. Dia segera menemukan seorang wanita cantik, siap menikmatinya. Tanpa diduga, seorang penjaga bersenjata menyerbu masuk, tembak lengan pria itu. Kepalanya membentur tanah dengan keras, tetapi dia tidak mati. Hal ini membuatnya semakin tidak berkemanusiaan. Setelah dia memulihkan lengannya yang hancur dengan kaca, dia siap mengambil tindakan yang lebih gila lagi. Kali ini dia merampok sebuah bar. Tangkap lebih banyak gadis cantik untuk menghamilinya. Tiba-tiba petugas polisi John menyerbu masuk dan menembaknya secara brutal. Sesaat pria yang tertembak ini hanya bisa melarikan diri dengan cepat. Dalam perjalanan dia merampok polisi. Lihat luka di tubuhnya. Ia segera mencuri pecahan kaca dan memakannya karena itu akan menyembuhkannya. Segera setelah itu lubang peluru di tubuhnya segera pulih. Namun rintangan di depan masih menghalanginya. Tetapi dia kan abadi, jadi dia aman. Dia memegang senjatanya siap melawan. Tanpa dia tahu bahwa kali ini dia akan mati secara tragis. Saat ini John membawa pacarnya untuk mengejarnya. Melihat keadaan yang kurang baik, pria tersebut terus melarikan diri. Tapi John tetap mengikutinya dari dekat. Meskipun pria tersebut memiliki tubuh yang abadi, namun saat terluka dia tetap merasakan kesakitan. Pada titik ini pria itu tidak bisa mundur lagi dan mulai bertarung satu lawan satu dengan John. Tanpa diduga John menggunakan tali untuk mengikatnya, lalu melompat dari gedung tinggi. Dia membawa pengaruh inersia, kedua orang itu memecahkan kaca dan jatuh ke dalam gedung. Seluruh tubuh pria malang itu tertusuk dengan kaca. Dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Pada saat John pergi untuk mengujinya, tiba-tiba pria itu mencengkram lehernya. Dia kemudian mulai menyerap pecahan kaca untuk memulihkan tenaganya. Melihat tubuh pria itu akan segera pulih, pada saat kritis John lepas kendali dan pukul kepala pria itu dengan keras. Lalu John menyingkirkan genetika itu dari kepalanya. Dan sekarang pria itu tanpa chip di kepalanya. Sekarang telah kehilangan kekuatan supernya dan hanya bisa pergi ke akhirat yang bisa dia lakukan.